doa peperangan sebagai temanya, yaitu yang ada di kubu doa, ya, hit list, kemudian ada kubu doa. Ya, kenapa ini penting sekali ini disebut strategi kita orang percaya, apalagi ada yang di full gospel ini ada di medan yang paling paling tantangannya paling berat karena chapter itu kan membernya cuma 10. Jadi kalau kita tidak membangun ini kubu doa, saudara, itu bisa berantakan. Yang ada itu nanti lama-lama stagnan, ya lama-lama bosan, lama-lama jenuh, nggak ada saling perhatian, nggak ada love, nggak ada caringnya, semua itu lama-lama chapter itu bisa redup. Maka itu apinya itu harus dibakar lewat apa? Kubu doa. Nah, yang pertama itu apa? Brother keeper, ya, one on one prayer. Brother keeper membangun, saling mendoakan. Nah, jadi saya sudah agak hilang sebetulnya materi-materi full gospel ini yang saya bawakan malam hari ini. Semuanya itu full itu sudah ditinggal full gospel. Kebanyakan full gospel sebelum era Pak Ardian itu semuanya khotbah. Datang pertemuan, saksi khotbah, pulang selesai. Saksi khotbah selesai, makan selesai, pulang. Loh, ini apa bedanya dengan gereja sampai akhirnya banyak chapter yang stagnan, banyak chapter yang nggak bertumbuh, ya, mati suri, mati nggak mau, ya hidup segan, ya itu. Nah, Tuhan ingatkan saya ini waktu Desember, bangkitkan lagi. Dan sebelumnya Pak Ardian juga saya sudah keliling saya, buat kegerakan ini semua tentang doa, teman-teman ya. Kenapa saudara brother keeper itu penting sekali? Karena musuh kita ini, saudara, kita lihat di Efesus 6 ayat 11, ya. Musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan suami atau istri atau anak kita atau mantu kita, bukan tetangga kita atau kongsi kita, bukan sesama orang yang di chapter, bukan. Tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Nah, pemerintah itu menguasai pemerintahan suatu negara. Jadi, makanya disebut pemerintah, layer yang paling tinggi. Kemudian penguasa-penguasa itu di satu provinsi. Ya, menguasai satu provinsi. Kemudian penghulu-penghulu itu di satu kabupaten atau kota madya. Ya, lebih kecil lagi. Nah, roh-roh jahat ini, wah, ini tuyul-tuyul demit-demit sing enggak karuan ini, so. Macam-macam nih roh judi, ya, roh adu sabung ayam, ya, roh perzinahan, ya, roh medit, ada itu roh kikir. Wah, itu kalau nggak dilepaskan, saudara, makanya mesti pakai harus lewat buah Roh Kudus baru bisa dibebaskan. Ya, banyak sekali ya segala macam itu roh-roh jahat. Nah, ini musuh kita. Nah, kalau kita nggak paham tentang spiritual, ya, warfare, waduh, saudara, bisa babak belur, saudara, kayak orang termangu-mangu nanti nggak ini. Ya, spirit kita nggak bisa dibangun, kita nggak punya kekuatan. Nah, kemudian, saudara, kenapa brother keeper ini penting sekali? Itu yang pertama tadi, bahwa kita ini tanpa kita sadarin, kita ini ada di satu marketplace. Full gospel makanya namanya jalan. Ya, chapternya ada chapter apa di Jogja? Malioboro chapter, no? New Malioboro, Pak Ayu. Ada. New Malioboro ada, ya. Oh, masih ada New Malioboro. Nah, ya. Makanya
Kan artinya di tempat lokasi di orang-orang di sekitar situ kan, jangkau orang-orang di sekitar Malioboro, betul ya? Ya, betul. Nah, atau nanti apa Jalan Raden Saleh atau apa Surabaya juga gitu, Atom Chapter, Pasar Atom, ada ya, Manyar Chapter, ada di situ ya, kemudian Tunjungan Chapter, ada, semua chapter di kota. Nah, itu kubu doa itu kita ini memerangi tempat apa namanya lingkungan daerah tempat itu. Nah, kita makanya itu brother keeper ini, brother prayer ini penting sekali setiap hari. Makanya saya tempo hari sudah kasih contoh sama Pak Beni. Pak Beni, coba nanti habis itu Pak Beni sama RVP-nya, sama RD-nya, field trap-nya, nanti turun ke bawah, field trap sama RD-nya kepada presiden chapter-nya, presiden sama member, member sesama member, saling mendoakan, ditanyain masalah apa namanya gimana hari ini, bro. Orang kalau diteleponin, ya jangan ngomong apa yang lain-lainnya, ngomong soal Tuhan. Waduh, bro, iya, gue lagi badannya nggak enak. Ayo, aduh, ya. Wah, saudara, itu perhatian. Ya, itu namanya apa namanya? Ada care, ada peduli. Jadi slogan full gospel itu ya, saudara sekalian, itu bukan cuma buat pajangan kalau ada acara-acara outreach, his banner over his love. Enggak, saudara. Itu dilakukan. Saya belajar his banner over his love itu justru di full gospel 33 tahun yang lalu. Olehnya suruh memperhatikan, waduh saya ini biasanya cuek orangnya, nggak pede ya, karena nggak bisa bergaul, karena dari kecil umur 6 tahun sudah di toko terus saja. Pokoknya ya hubungan sama orang ya pelanggan aja. Apa namanya yang datang ke toko, bayangin. Mulai 6 tahun di Magelang saya. Terus pindah-pindah lagi, terakhir saya pindah ke Jakarta, terus pindah lagi Surabaya. Nah, besarnya Surabaya buka toko lagi. Dari nggak ada teman di Surabaya. Ya pindah-pindah gimana? Ya, biasanya banyak teman tuh kalau sekolah, SMP, SMA, ya banyak teman. Saya nggak ada, sekolah saya di Jakarta, SMP, SMA-nya. Kemudian di akademi. Ya itu yang menyebabkan kenapa saya akhirnya belajar ini semua buah-buah Roh Kudus. Saya bersyukur kepada Tuhan di wadah full gospel ini memang luar biasa. Ya, mengaktifkan manusia roh saya, mengaktifkan apa namanya inner man-nya saya. Ya, nah saya lakukan. Jadi caranya apa? Senior saya dulu kalau ngajari saya. Yung, ini kamu ya, member teleponono ya, teleponin ini. Jadi saya listnya member itu waktu itu saya masuk di Manyar chapter, membernya itu ada yang aktif ya, yang aktif itu 25. Tapi yang tercatat itu 56 member. Yang aktif itu 26. Nah, itu saya yang biasa muncul, kemudian bawa orang. Nah, saya teleponin tiap pagi jam 7, waktu buka toko, ya kurang lebih setengah jam. Ya, saya satu-satu teleponin, saya doakan. Besok juga gitu. Nah, terus kalau sudah pertemuan, saya telepon lagi. Gimana ya? Fellowship-nya dari, dapat apa? Nah, wah iya ya. Jadi mengingatkan dia juga mengingatkan saya. Jadi kita saling mengisi. Wah, itu menyebabkan tanpa saya sadari, ya, saya ini akrab dengan mereka semua. Sehingga ada apa-apa, bukan cari presiden chapternya, bukan cari saya. Padahal saya itu membership. Nah, jadi job disk-nya full gospel itu berfungsi betul, saudara. Ya memang untuk mengakrabkan member lama, member baru, itu fungsinya ada di membership chairman. Nah, waktu saya jadi membership chairman. Kemudian saya kader, mengkader, kemudian saya naik jadi wakil presiden. Nah, mereka yang jalanin karena sudah biasa jalanin. Kadang-kadang saya bantu. Nah, itu saudara chapter Manyar itu dulu guyup banget. Ya, ada apa-apa yang kesusahan, langsung kita take over, kita tahu. Ya, ada istrinya yang ulang tahun, istrinya yang mau punya hajat, punya anak, ya, mau melahirkan. Waduh, langsung saya gerakkan mereka ngambil di kas itu kan ada duit.
Ya kita berikan bunga, kita berikan cindera mata yang sederhana-sederhana. Kartu nama yang ditandatangani semua member. Waduh saudara, dampaknya mereka itu merasa betul-betul mereka ini diperhatikan kayak satu keluarga. Bahkan lebih daripada keluarga. Nah hari-hari ini dunia ini yang sekitar kita sekarang ini, bahkan seluruh dunia, membutuhkan orang-orang yang seperti yang saya sebutkan ini. Ada brother keeper prayer. Orang-orang yang betul mendukung. Ya, Bro, you tidak sendirian. Ya, Tuhan mengutus saya pray buat kamu ya, saya berdoa buat kamu. Tuhan menggerakkan kita, saudara. Itu peranan pentingnya brother keeper prayer. Brother keeper prayer, saudara jangan anggap pikir cuma asal lewat. Materi yang saya sampaikan ini harus dipraktekkan, harus dijalankan di chapter. Kalau saudara sudah terbiasa nanti, ya itu saudara otomatis begitu care juga sama keluarga, sama anak, sama istri, sama keluarga besar. Saya juga begitu tanpa sadar saya care sama keluarga istri saya. Kalau ada masalah, saya dipanggil, saya doakan mereka. Ya, nah ini kalau udah sakit, ya belikan buah, ini. Jadi betul-betul itu kelihatan sekali generosity kita, hospitality kita itu kuat sekali, saudara. Full gospel itu yang tanda yang paling kelihatan itu dengan kita melakukan ini ya, saudara-saudara semua. Itu yang menonjol itu generosity, yaitu kemurahan, sama buah roh itu kemurahan, sama hospitality, kasih itu, caring, memperhatikan, itu hospitality. Orang dunia aja, saudara coba kalau datang di satu hotel, datang di satu yang ada itu public relationnya, coba kalau orangnya cuek, saudara nggak ditanggepin, saudara nggak bakalan mau masuk lagi kan. Nah, makanya pintu pertama showcase-nya Full Gospel itu di chapter. Itu yang dilihat orang baru datang. Itu hospitality. Ya di depan itu. Ya bolehlah disebut usher lah, mau disebut apa. Sebetulnya itu hospitality. Ya bagaimana cara menerima tamu. Itu diajarin loh saudara. Ya kita belajar. Kalau saudara lulus di Full Gospel sebetulnya saudara mau kerja di mana aja. Di bank yang besar, yang bergengsi, saudara mau kerja di bank atau di hotel atau di mana aja saudara akan diterima. Pasti saudara. Orang kepengen lihat ini. Belum lagi ngeliat, waduh ini orang jujur sekali. Oh ini langka. Full Gospel itu ini langka di dunia. Saudara. Ya. Gak bakalan mau saudara. Hitungan harus jelas. Wah ini saya diajarin betul. Jangan utang. Waduh. Tiap temuan Full Gospel tidak utang. Kalau utang pun banyak. Waduh digituin saudara. Orang Full Gospel itu murah hati. Waduh. Nah, iya saudara. Bayangin saya ini kan dari keturunan CNC itu. Dari dulu yang penting duit itu tidak boleh keluar, masuk. Tapi saya dididik Full Gospel. Ya, buah roh itu saudara. Jadi murah hati. Bisa memperhatikan orang. Itu juga bukan cuma uang loh saudara. Duit juga, tapi juga doa, datengin, besukin, datengin ke land lift kemana-mana, datengin. Saya kadang-kadang cuma saudara, barengin yang junior, mereka yang nanti share, mereka yang ini. Tapi saya cuma datang doakan mereka yang kelihatannya nanti lesu, mereka yang ini, saya datengin doa. Nah itu memberi terus saudara. Ya, oke. Kemudian ini sudah jam berapa ya? 8:06 Pak Ayun. Hah? Jam 8? Ya, lewat 5 menit, 6 menit. Ya. Lanjut Pak Yung. 8.15. Ya. Saya pikir saya berhenti di 8.15 ya. Supaya nanti Ya, tanya baik, jawabnya banyak ya. Kongkong-kongkoi banyak. Oke. Adopt prayer, saya percepat. Adopt prayer ini mengadopsi ya. Ini kalau kita ini di antara member atau leader di chapter umpama tadi kok lali malah
Malioboro, New Malioboro ya, member ada 10. Nah, itu di antara member itu harus ada mengadop prayer. Ya, jadi kalau umpama mereka punya pergumulan pekerjaan, punya pergumulan keuangan, ada yang sakit, diwakili. Nah, itu diadop, dan juga kalau juga adop prayer itu bukan cuma problem member, tetapi juga adop prayer untuk apa, saudara? Saudara mesti mikirkan untuk mengembangkan, untuk juga mendoakan siapa saya menjadi yang akan dikader, dipersiapkan untuk multiplikasi, untuk apa, saudara? Untuk melahirkan chapter mana? Itu didoakan. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak bisa, saudara. Ya, ini pentingnya adop prayer. Kemudian chain prayer. Ini doa rantai. Doa rantai itu begini, saudara. Doa rantai itu kalau sekarang umpama si A ya di chapternya New apa tadi itu Malioboro, si A ini terpapar sakit, kanker. Ya, member kita atau mamanya atau orang tuanya. Nah, saudara, ini membernya ada 10 kan? Nah, ini si member yang 10 nih, A, B, C, D, E, F, G, ini sampai semua ini, si A itu ngambil doa puasa Senin. Selasa doa puasa si B, si C, D, E, F, G, H, I. Sampai seminggu. Nanti terus Seninnya lagi urut. Jadi semuanya kebagian. Dijadwal. Mereka doakan, fokus doanya satu. Teriak sama Tuhan untuk chain prayer ini. Wah, ini kalau dilakukan, saudara, ya, karena saya sudah jalanin ini semua, makanya saya berani berkata Tuhan itu sungguh menjawab orang doa yang betul-betul punya hati. Kalau nggak punya hati, saudara nggak bisa chain hotel, maka chain prayer ini. Ya, nah kalau harus kita doa puasa, betul-betul puasa, saudara. Dipuasai, didoakan, minta. Jadi ada chain prayer ini seperti kayak orang desperate prayer, seperti kayak orang yang doa yang menyentuh surga itu sebetulnya doa yang seperti seorang wanita yang melahirkan, ya, sakit melahirkan. Ada istilah doa sakit melahirkan, seperti waktu Musa ya berdoa sama Tuhan, dia naikkan doa syafaat itu, dia tuh sakit melihat dia sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dia sampai nggak ini, sampai puasa ya berhari-hari, dia cuma ngomong sama Tuhan, ojo selamatkan bangsaku, selamatkan Tuhan. Nah ini, saudara, ini chain prayer ya. Kemudian ada location, pemetaan kota, tadi sudah saya sampaikan tadi ya, tempat di mana biasa kita kerja, dari rumah ke pekerjaan, dari rumah kita kembali lagi, pertemuan kita di Malioboro, ya, itu yang kita biasa kita traveling, jalankan tiap harinya, itu monggo teman-teman semua, ya, naikkan doa di tempat itu, saudara, covering, ada tudung doa yang saudara. Kalau saudara semua mulai besok ya punya betul-betul hati dan dilakukan, ya, punya hati murah hati dengan doa untuk lokasi di mana saudara. Kalau di situ ada sering terjadi premanisme, terjadi pemerintahan yang arogan, hal-hal yang buruk, saudara jangan ngomel, jangan sungut-sungut, jangan rasa-rasain, tapi justru naikkan tangan saudara ke surga, minta sama Tuhan, ya, lawat tempat ini. Aku berkata dalam nama Yesus, ya, tempat ini akan Tuhan lawat, ada damai dari Tuhan, ada sejahtera, orang-orang Tuhan dijamah, ada pertobatan dalam nama Yesus. Nah, itu kalau setiap hari, saudara, nggak jemu-jemu, seperti Lukas 18 ayat 1, jangan hendaknya kamu jemu-jemu berdoa. Ya, itu saudara nanti bisa melihat tempat di mana saudara berada, dan juga lokasi yang saudara biasa sering lalui, itu akan terjadi sesuatu perubahan. Jadi seorang pendoa ini, saudara, kita ini kalau berdoa, ya, yang saya sampaikan semua ini, kita merubah loh, saudara, merubah wajah kota, merubah lokasi di mana kita stay. Contohnya tempat saya di Pucang, saya kasih kesaksian.
tempat saya di Pucang itu, saya toko itu, pasar, depannya pasar, depan-depannya toko-toko. Nah, saya di depan. Ya, dari tempat saya itu ada satu persis sebelah saya, seberangnya itu selalu kecelakaan. Waduh, saya ini terlenyuh. Wah, ini kurang ajar. Tuhan kasih saya discerning spirit membedakan. Ini ada roh kematian ini, roh kecelakaan ini. Pagi saya dulu waktu itu saya tinggal di sana kan, tinggal di Butang itu atas ruko ini. Saya doakan saudara, ini roh maut, roh kecelakaan, aku usir dalam nama Yesus. Aku lepaskan saat ini. Damai, aku lepaskan ya. Kebaikan Allah turun tempat ini. Nah, juga termasuk saudara, dulu banyak preman sudah di tempat saya, suka ngompas itu, suka minta ini uang keamanan dan tetek bengek. Kadang-kadang suka ngambil barang-barang toko-toko. Waduh saudara, bondo saya cuman doakan. Saya angkat tangan tiap pagi saudara, tiap pagi nggak tahu berapa bulan. Tiba-tiba saudara, itu malam itu biasanya mereka ngambilin barang atau mereka minta duit itu malam hari. Itu memang di tempat saya itu ada kurang lebih 500 meter dari tempat itu ada tempat kuburan. Wah, tempat itu banyak preman-preman, banyak banget. Wah, saya langsung datengin, makanya saya ngadakan pemetaan. Saya tahu tempat itu, saya kelilingin. Setelah itu tempat kita ini, Pucang pasar itu saya doakan. Tiba-tiba saudara, enggak seketika, berapa bulan saya lupa itu. Tapi mungkin 4-5 bulan. Ya, setelah saya doa tiap pagi, itu ada orang jual rawon. Terus ramai loh saudara, bukanya kan toko tutup jam 9 malam. Nah, mereka langsung gelar dagangan kaki 5 itu jam setengah 10 sampai jam setengah 4 pagi. Ramai yang makan mahasiswa UNER, yang makan mahasiswa semua dari situ kan banyak, tempat saya kan banyak kampus-kampus. Jadi aman tempat itu saudara. Aneh nggak? Coba Tuhan ini luar biasa. Nah akhirnya nggak berapa minggu kemudian sebelahnya kelihatan tempat itu rame. Ada yang buka lagi ayam panggang, kemudian ada rawon, pecel, macam-macam saudara. Dan sampai hari ini. Nah, coba saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita bisa capek, ya, bisa uring-uringan, kita bisa marah. Waduh kok kayak gini, nggak bisa saudara. Di alam roh ini, tadi kan sudah saya katakan, Alkitab tulis, pemerintah, penguasa, ya, penghulu roh-roh jahat. Itu yang menguasai orang. Kalau orang itu serakah, orang itu tamak, wah ditunggangin sudah. Ditunggangi sama iblis. Nah, roh tambah nunggangin orang itu makin jahat. Nah, maka itu kenapa akar kejahatan itu cintakan uang. Nah, itu ayatnya itu ya ditangin, ya tahu ini orang cinta uang. Nah, ya, itu deketan korupsi, ingin menguasai, nusuk orang dari belakang dan sebagainya. Nah, itu saudara, itu yang terjadi. Jadi saudara nggak usah heran. Ya, saudara harus tahu akar masalahnya itu apa, ya. Oke. Silakan sekarang bisa QA. Baik. Terima kasih. Ya, baik Pak Yung, terima